Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Ya, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya. Saat ini jam 11:20 ya. Benar ya? Ya, semoga saudara-saudari tidak buru-buru hari ini ya. Nanti makan siangnya agak telat aja. Karena kalau habis makan belajar itu ngantuk ya. Ya, saya kalau mengajar juga nggak berani makan karbohidrat banyak-banyak karena ngantuk ya. Jadi saudara-saudari, tadi pagi ya saya ngikutin satu ya bisa dikatakan website ya ataupun channel namanya Picking Nuggets ya. Jadi Picking Nuggets itu dia ngumpulin wisdom dari orang-orang hebat. Jadi karena saya subscribe, tadi pagi dia ngirimin email. Menarik sekali ya, dia kirim tentang Elon Musk. Jadi Elon Musk itu pernah membuat karya tulis, orang lain mungkin yang membuat ya, dari apa yang dia sampaikan. Lalu judulnya adalah algoritma untuk membuat produk yang sukses. Tapi judulnya algoritma. Ya, jadi mereka membuat algoritma bagaimana bikin produk yang sukses. Karena Elon Musk itu bikin banyak hal dan banyak yang sukses. Nah, lalu yang diajarkan oleh Elon Musk adalah kita dari kecil sekolah, kita diajari untuk problem solving. Setuju? Setuju ya? Tapi sekolah memberi problemnya, kita yang solve the problem. Kayak ngerjain matematika. Dan menurut Elon, ada satu hal yang kurang. Yaitu, murid sekolah itu tidak dibiasakan mencari problem. Ya, padahal untuk membuat produk yang bagus, kata dia, adalah Anda harus bisa temukan problem yang orang lain belum kepikiran. Ya, sebenarnya kan sehari-hari kita nemuin problem, tapi kita nggak merasa itu problem. Ya, sampai satu orang ada yang bikin produknya, iya ya, kok nggak dari dulu sih orang buat ini? Betul ya? Karena sudah sedemikian lama kita nggak merasa itu adalah problem. Jadi Elon itu membiasakan ya, memberitahu kita, dia bikin sekolah untuk anaknya juga ya, mungkin terkhusus untuk anaknya, dibiasakan nyari problem, tapi bukan nyari problem hidup ya. Kalau nyari problem hidup itu ada bahasa Hokkiennya, namanya choisu ya. Ya, yang ngerti Hokkien pasti ketawa ya. Ya, tapi nggak bisa diterjemahkan ya. Choisu itu ya artinya cari masalah. Ya, jadi orang suka cari masalah, cari penyakit ya kalau bahasa Indonesianya. Cari gara-gara ya. Bahasa Thai juga namanya hareang. Ha itu mencari, reang itu masalah. Jadi nanti Anda boleh coba kalau punya teman Thai ya. Hareang loh, nyari masalah ya, ya. Terus kalau ditonjok jangan salahin saya ya. Ya, ya hareang, jangan cari masalah. Baik, saudara-saudari, lanjut. Lalu karena itu email kan dibikin bagus-bagus ya, picking nuggets ya bagi yang mau mempelajari nanti. Dia tulis juga bahwa Albert Einstein pernah ngomong hal yang sama. Albert Einstein bilang kalau saya diberikan 1 jam untuk menyelesaikan persoalan, 55 menit pertama saya pikirkan persoalannya. Ya, yaitu nggak fix ya, tapi itu cara bagaimana Einstein ya solve the problem. Uniknya, ternyata Sang Buddha juga melakukan hal yang sama ya, dan diantara semuanya Sang Buddha yang paling tua. Jadi ini beliau original ya cara berpikir beliau. Sebelum memulai mengajarkan yang lain-lain,
Kebenaran mulia yang pertama itu adalah dukkha. Nanti kita belajar ya. Ada introduction-nya belum saya baca. Jadi kebenaran mulia yang pertama itu dukkha, which is ya problem gitu. Jadi umat Buddha itu sering bingung, belum apa-apa udah dukkha. Sebenarnya tidak begitu. Karena memang cara yang belajar yang baik itu ya mikirin problemnya dulu. Ya, setelah problem bisa kita atasi, hidup akan membaik. Kita baca introduction-nya, saya baca, saudara-saudari fokus ya. 4 kebenaran mulia. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Satsa. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. 1. Kebenaran mulia yang pertama. Dan apakah kebenaran mulia mengenai dukkha? Dukkha Arya Satsa. Kelahiran adalah penderitaan. Menua adalah penderitaan. Kesakitan adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Kesedihan adalah penderitaan. Ratap tangis adalah penderitaan. Rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Penderitaan fisik, sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan, dan sebagainya. Penderitaan psikis atau batin, segala penderitaan mental, ketakutan, kebosanan, kekhawatiran, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak ataupun sedikit. Kalimat selanjutnya pentingnya, Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi umat Buddha itu bukan menghindari kesenangan dan kebahagiaan ya. Ya hidup itu ya perlu bahagia, ya perlu bahagia. Nanti kita belajar, tentu kita perlu hati-hati dengan kesenangan-kesenangan yang membawa dampak buruk ya. Tapi bukan berarti Buddhism itu menyangkal kebahagiaan. Kenapa saya harus mention kalimat ini? Karena saya kadangkala ketemu umat yang dia merasa setiap kali dia bahagia itu dia sedang bermewahan. Setiap kali dia bahagia, dia seperti sedang melekat dengan kebahagiaan. Tidak ada hal seperti itu di Buddhism ya. Yang ada adalah kebahagiaan itu ada yang harus kita kejar adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang baik, yang tidak merugikan makhluk lain dan diri sendiri ya. Kita lanjut. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Kendatipun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih, yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Ya, kita stop dulu saudara-saudari. Jadi ini bulir dari kebenaran mulia yang pertama ya, disebut sebagai adanya dukkha. Yang bawa pena silahkan kertasnya dicoret-coret ya. Ya, sayang Bante kalau dicoret, jangan sayang ya, nanti di print lagi. Minta filenya ke Cisari atau Koleo. Ya, saya tipikal murid yang semua buku saya coret ya. Ada yang sayang banget sama buku cetaknya. Ya, saya enggak sayang sama buku cetaknya. Buku cetak saya siksa ya, beneran. Full of itu highlight, kertas, pena, I don't care. Dan selesai pelajaran, buku itu biasanya enggak saya simpan juga. Karena saya punya pemikiran harusnya simpannya di sini, ya, bukan di gudang ya.
Lalu sekarang punya internet, jadi nanti kita pengen nyari bahan apa lagi, ya kita bisa ketemu di internet. Tapi tipikal orang berbeda-beda ya. Pasti ada yang sayang banget sama buku cetaknya, ya bagus juga ya. Jadi kenangan yang indah ya. Ini Dijual ya? Oh, iya, iya, iya. Di Indonesia juga ada yang jual. Dijaga baik-baik, dia jual ke adik kelas harga 60% ada loh. Ya, ada yang baik ya, nggak dijual dikasih semua. Ya dulu saya sekolah, saya hunting senior yang baik-baik. Hafal. 2-3 bulan sebelum naik kelas sudah datengin. Ya, ada dulu Cici juara umum dia. Menang Olimpiade Astronomi lagi. Saya minta buku dengan dia. Bagus sekali. Ya. Baik, saudara-saudari. Kenapa kita belajar yang nomor 1 ini? Adanya duka ya. Nah, saya senang banget. Anda boleh catat setiap hal-hal penting yang saya sampaikan. Banyak sekali nanti materi-materi ya. Mungkin saya menyampaikannya cuma 1 kalimat, tapi nanti saya pulang, Anda belajarnya bisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Yang pertama, ini dari Robert Wright ya, namanya Robert Wright. Dia nulis buku bagus banget, judulnya Why Buddhism is True. Ya, Anda boleh cari bukunya, warna kuning, ada ikannya. Anda boleh cari courses-nya juga ya, e-courses di coursera.org, bisa belajar free. Beliau sekarang dosen di Princeton University, ya, ambil Science and Religion. Jadi ini orang bukan abal-abal ya. Biasanya kalau umat yang agak modern, dia ingin belajar Buddhism tapi tidak dengan cara yang tradisional, saya kasih buku ini, Why Buddhism is True. Ya. Tapi kalau dia skeptis, dia bilang, I don't believe in religion but I love Buddhism. Ada yang bilang begitu ya? I don't believe in religion but I love Buddhism. Saya kasih dia bukunya Stephen Batchelor. Ya, Stephen Batchelor, ya, Batchelor. Bukunya tipis banget. Judulnya Spirituality Without Religion, kalau tidak keliru. Ya, Anda cari aja buku Stephen Batchelor yang bagus-bagus kalau Anda ingin membaca. Tapi jangan hilang keyakinannya ya. Nggak usah baca juga Anda apa-apa dah ya. Dulu sering datang ke sini. Stephen Batchelor. Keliknya, jadi namanya Profesor Winter Higgins. Kelik itu artinya apa sih? Kolik. I see. Koleganya gitu sering datang dulu ke sini. Terus kemudian Profesor Higgins itu retired, tapi ya. I see. Pokoknya kayak gitu similar deh sama memang sama Stephen Batchelor. Deket banget memang. I see. Ya. Kalau saya mempelajari itu untuk supaya bisa ngerti orang yang skeptis ya. As a monk kan saya ketemu siapa aja. Ya, tetapi terus terang kita butuh faith ya. Sadha itu akan menemani kita. Jadi orang yang punya sadha yang tinggi itu umumnya dia lebih gampang punya internal happiness. Ya, jadi kalau di dunia para saintis ya, ini memang perdebatan, banyak saintis religion yang juga, bahkan dia saintis, bukan saintis religion ya, tapi saintis yang masih senang dengan religion, ya ada yang dia hanya ambil the good part, tapi finally beberapa saintis seperti Jordan Peterson, dia psikolog sangat terkenal, ya, dia kembali mengatakan bahwa ternyata faith itu sangat penting untuk internal happiness kita. Ya, terutama nanti kalau seseorang sudah tua ya, karena sudah tua kan kita bingung ya, habis mati kemana ya. Kalau nggak ada faith ya habis mati jadi cacing ya, dimakan cacing, nggak ada apa-apa lagi. Ya. Jadi dengan adanya faith ya, kita merasa jauh lebih happy secara internal. Baik, itu tadi judulnya Why Buddhism is True. Robert Wright ini menjelaskan kenapa Sang Buddha mengatakan manusia itu punya karakter dukkha. Dukkha itu kalau mau diterjemahkan bagus ya, boleh ditulis, artinya penderitaan dan ketidakpuasan. Ya. Kenapa ada kata ketidakpuasan?
Karena kalau Anda mengatakan, kadang kita mengajar begini ya, ada bagian yang kelupaan oleh saya, sehingga ada umat yang bilang, Bante saya nggak menderita, Bante, saya happy kok. Ya, keseharian saya happy banget. Ya, ya saya ikut seneng ya kalau Anda happy ya. Tapi maksudnya duka itu bukan kita dapat tragedi atau hidup kita itu full of misery, enggak. Duka itu sometimes sesuatu yang sangat lembut, yang masih ada di pikiran kita. Ya, kalau kita tidak terganggu ya syukur. Tapi tidak mungkin kita tidak berduka sepanjang hidup kita, tidak mungkin. Minimal sakit, tua dan mati, betul ya? Sudah minimal banget, ya. Tapi di sini Robert Wright dia berusaha menjelaskan bahwa kita sangat sering hadir ketidakpuasan atau ketidaknyamanan internal. Contoh, dia bilang, bayangkan Anda lapar ya, saudara-saudari, lapar, pulang kerja, lalu Anda disediain donat kecil, ya, donat manis 3 gitu. Dan anggaplah Anda paling seneng donat manis itu. Apa merek yang terkenal? Donat yang manis, nggak ada isi apa-apa. Crispy ya. Ya, saya pertama makan itu di Thailand ya, di Indonesia hampir nggak ada. Ya, ini cuma jadi dibuka polosan semua ya. Ini kok bisa terkenal gitu. Saya mikir gitu, kok bisa terkenal, coklat nggak ada, stroberi nggak ada. Mungkin pilihannya ada, tapi umatnya cuma beli yang original gitu. Ternyata begitu dimakan, oh ya wangi ya, gurih gitu. Ya, Krispy Kreme ya. Ini endorse. Nanti ada. Manis sekali ya, I see ya. Saya enggak makan manis ya, jadi ini bukan kasih kode ya. Ya, nanti ada, ini Bante kasih kode nih. Mau makan Krispy Kreme. Ya, enggak. Nah, jadi Robert Wright bilang begini. Dalam keadaan lapar, capek, donat yang kecil itu 3 kan enggak cukup ya. Uniknya, pas kita makan, ini 1 aja belum habis, pikiran kita sudah, aduh sisa 2 ya. You see, harusnya kan momen ketika kita menggigit, menikmati donat itu happiness ya. Tapi ada sedikit ketidaknyamanan batin, ketidaknyamanan pikiran ya, sisa 2 gitu. Sedikit kegelisahan itu juga duka. Paham? Jadi duka itu bahkan bisa hadir dalam momen-momen yang bahagia. Aneh ya? Nah, jadi kegelisahan kecil itu juga bagian dari yang disebut duka, D-U-K-K-H-A. Bukan duka bahasa Indonesia ya. Kalau duka bahasa Indonesia artinya misery ya. Nah, lanjut. Sebelum saya menjadi biku ya, saya sangat senang barbecue dengan teman. Itu salah satu happiness saya. Ya, 2 minggu sekali, sebulan sekali kita barbekyuan ya. Dan menariknya, kadangkala di tengah barbecue yang sangat seru itu bisa tiba-tiba muncul pemikiran, aduh ini pun akan usai gitu. Ya, nanti pestanya juga akan berakhir. Bisa ada sedikit kegelisahan. Ada nggak pernah yang mengalami begitu? Unik ya. Padahal di keadaan yang happy bisa muncul keadaan yang tidak nyaman. Itu disebut duka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, segala ketidaknyamanan batin bisa disebut sebagai duka. Saya ulangi, segala bentuk ketidaknyamanan batin. Ya, pertanyaan saya, marah itu nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman ya? Ya, ada ketidaknyamanannya ya. Karena ada juga yang mikir, saya kalau marah puas Bante. Marahnya tuh nggak enak. Ya, betul ya. Ngomongnya aja begitu. Ya, ada nggak yang habis marah nangis? Pernah ya? Iya, habis marah rasanya nyesel nangis gitu. Nah, jadi marah juga duka, kecewa itu duka, sedih itu duka, malu itu duka, takut itu duka ya. Semua bentuk ketidaknyamanan batin disebut duka. Dalam psikologi itu disebut stres ya. Kalau Anda buka kata stres di kamus psikologi, itu persis seperti definisi kata duka. Jadi ada seorang Bante namanya Bante Punaji, beliau di Amerika, beliau menerjemahkan duka sebagai stres. Ada yang tidak paham, kok stres? Beliau nggak pakai bahasa Inggris yang common, beliau pakainya itu kamus psikologi. Beliau PhD psikologi. Ya, jadi saudara-saudari, sebelum kita lanjut yang nomor 2, saya sering mengajak teman-teman untuk melihat 4 kebenaran mulia ini sebagai ajaran yang sebenarnya berpasangan ya. Nomor 1 itu menceritakan nomor 2,
dan nomor 3 itu mendukung nomor 4. Jadi kalau kita belajar ini, walaupun kita nanti bagi menjadi 2 modul hari ini dan besok, belajarnya harus berpasangan, nomor 1 dan 2 lengket. Ya, jadi nanti ketika kita belajar nomor 1 ini belum selesai. Ya, jadi Anda kok kayaknya ada sesuatu yang kurang? Ya, ini harus berpasangan dengan nomor 2. Saudara-saudari, kalau kita dipastikan akan mengalami duka dalam kehidupan kita, dipastikan ya, tugas kita apa coba? Tugas kita 2. 1, mencegah duka yang dapat dicegah. Saya catat juga ya. Nanti saya sendiri yang ngomong, saya sendiri lupa. Setuju ya? Mencegah duka yang dapat dicegah. Setuju ya? Nomor 2, menyelesaikan duka yang sudah ada, yang mampu diselesaikan. Ya, menyelesaikan maksudnya diatasi ya. Kalau yang bisa diatasi, segera diatasi. Nomor 3, mempertahankan kebahagiaan. Jadi tugas kita mencegah duka, mengatasi atau melenyapkan duka, dan tentu ya dalam prosesnya kita mempertahankan kebahagiaan sepanjang yang kita bisa. Ya, itulah kehidupan ya. Walaupun suka duka datang silih berganti, tapi kita berjuang ya. Jadi ketika ditanya oleh seseorang, kamu akhir-akhir ini bahagia enggak? Terus kita jawab, saya bahagia. Tapi pertanyaan saya, misalkan bulan Maret kemarin, Anda bahagia enggak bulan Maret kemarin? Bahagia, misalkan begitu ya. Ada enggak dukanya selama bulan Maret? Ya pasti ada juga. Tapi kalau kita merasa majority adalah happiness, kita udah menganggap happy saya bulan Maret kemarin ya. Nah, saudara-saudari, kita mulai dari yang pertama, mencegah yang bisa dicegah. Jadi ini adalah khas ajaran Buddha ya. Kita diajak menjadi bijaksana. Saya berpikir ya, orang bijaksana itu punya satu ciri. Orang bijaksana itu jarang menderita. Kalau Anda masih belum ngeh ya, ngeh itu bahasa Jawa artinya ngerti. Belum ngerti banget, saya ganti. Orang bijaksana jarang berkonflik. Karena konflik itu kan penderitaan. Ya. Nah, lalu orang bijaksana punya karakter, semua penderitaan yang bisa dicegah akan dia cegah. Semua. Ya, jadi banyak sekali penderitaan yang sebenarnya kita nggak harus ngalamin ya. Contoh. Kalau contoh dari dulu, saya senang mendengarkan ceramah Bante Dhamaudo, Biku Malaysia. Beliau memberi contoh namanya duka yang bodoh ya. Beliau menyebutnya duka yang bodoh. Dalam artian sebenarnya bisa dicegah. Tapi kenapa nggak dicegah? Contoh, kalau seseorang minum sampai mabuk. Kalau mabuk, pulangnya jangan bawa kendaraan. Setuju nggak? Setuju ya? Ya kalau mabuk, pulangnya naik taksi, numpang. Tapi ada orang yang sudah tahu mabuk, dia naik kendaraan. Itu namanya nyari penyakit. Nah, tadi harang ya. Choisu, bahasa Hokkien-nya. Nah, ini real ya. Ini real. Teman saya ya dulu kenalan saya, dia pernah ngalamin mabuk, kemudian pulang clubbing ya naik motor, jatuh ke Sungai Sampali ya. Ya kalau ada yang dari Medan pasti tahu Sungai Sampali. Duar masuk ke sungai, untung tidak meninggal. Lebih gawatnya lagi, sudah pernah mengalami 1 kali, masih belum kapok. Diulang lagi.
ya, entah setengah tahun atau 1 tahun berikutnya dia jatuh lagi ke sungai naik motor, pulang kelabing. Memang dia senang banget minum. Itu pintar apa enggak pintar? Enggak pintar ya. Sudah tahu mabuk pulangnya jangan bawa kendaraan. Nah, lebih parah lagi ya, saya pernah nonton video orang Amerika, dia mabuk bawa kendaraan, lalu dia menabrak mati seseorang. Dan kalau di sana, mungkin di sini juga ya, dalam keadaan mabuk, nabrak mati seseorang, itu hukumannya udah nggak tahu lagi lah. Hidupnya hancur lah, udah pasti hidupnya hancur. Ya, kalau seseorang masuk penjara 12 tahun aja kan hidupnya hancur. Betul ya? Karena golden time, prime time dia lewat. Kalau dia umur 28 tambah 12, 40 sudah. Nanti balik dia harus mulai semua dari nol gitu. Dan mungkin dia masuk penjara lebih dari 12 tahun. Karena pas dikejar dia lari. Dan pas lari dia nabrak beberapa kendaraan lagi. Ya, jadi so terrible ya. Jadi saudara-saudari, salah satu kalau kita mengaku kita adalah umat Buddha, ini untuk semuanya, mulai hari ini kita punya karakter, kita sangat wise. Semua penderitaan yang harusnya bisa dicegah, kita akan mencegahnya. Apa aja Bante penderitaan-penderitaan yang bisa dikatakan bodoh? Tadi misalkan ya, sudah tahu mabuk, berkendaraan, itu kan contoh kesehariannya. Yang lebih lagi ya secara dharma, misalkan adalah berjudi. Ya, berjudi itu dalam jumlah yang besar ya. Berjudi dalam jumlah yang besar itu sangat menghancurkan kehidupan. Ya, kalau judi yang kecil Bante, ya dalam kenyataannya ya beberapa orang ya baik-baik aja kalau dia judinya nggak banyak. Saya nggak bilang judi boleh ya, saya ulangi ya, harus hati-hati ya. Tapi kalau saya tidak memberi contoh yang pas, nanti ada yang protes. Nggak Bante, saya punya II, dia sering main lotre. Kalau di Amerika kan lotre itu boleh ya, legal. Di Thailand juga legal ya. Di sini juga ya. Apa namanya di sini? Loto. Ya, di Amerika namanya Powerball. Sama ya? Gitu ya? Jangan-jangan satu company itu ya. Kenapa? Banyak ya? I see. I see. Gitu ya. Loto itu dulu juga dibawa sampai Indonesia loh. Ya, secara underground. Yang resmi SDSB dari government. Indonesia punya lotre resmi. Pernah, namanya SDSB. Udah ditutup, saya diceritain papa saya. Ya. Gitu ya. Yang gelap togel, ya. Kalau di Medan kok kita jadi bahas judi, direkam lagi nih. Waduh, hancur reputasi saya ya. Ya, di Indonesia yang terkenal ya togel ya. Togel itu kalau nggak salah katanya kepanjangannya Toto gelap. Ya. Singapura ya? I see. Ya. Saya harus skip segera topik ini sebelum nama saya hancur ya. Ya, enggak apa-apa, biar lucu ya, biar seru. Ya, lanjut. Saudara-saudari, jadi Sang Buddha mengkategorikan judi itu sebagai kebodohan ya. Jadi kalau yang mainnya banyak sampai hidupnya hancur yaitu bodohnya banyak ya. Kalau yang main sedikit nggak pernah menang yaitu bodohnya sedikit ya. Tapi intinya itu adalah hal yang harusnya bisa dicegah ya. Jadi kalau seseorang, ini ada rekamannya juga, dia udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya berjudi, hidupnya selalu merosot ya. Setelah dia nonton rekaman ceramah ini, ya dia boleh mulailah untuk berhenti ya. Kadang-kadang dia berjudi, dia nggak tahu dia berjudi. Saya ulangi. Dia berjudi tapi dia nggak tahu dia berjudi. Contohnya, trading. Karena dia pikir itu related to the companies. Ya, saya beli perusahaan loh. Ya, tapi kalau cara dia terlalu barbar, sebenarnya yang disebut gambling itu kan kalau, jadi disebut gambling itu kalau kesempatan menangnya kecil, itu disebut gambling. Saya tahu ya ada beberapa orang berpikir Bante kan bisnis juga gambling, hidup juga gambling. Ya, bisnis juga gambling. Tapi yang kita sebut sebagai casino gambling atau pure gambling itu karena kesempatan menangnya kecil. 50-50 aja udah kecil. Taruhan bola kan 50-50, betul ya? Tapi kalau bisnis nggak langsung jatuh. Bisnis itu rugi, belajar, kita bisa move lagi. Rugi, belajar, kita bisa move lagi. Ya.
tergantung juga modalnya. Makanya kalau seseorang punya modal 1 miliar, dia berbisnis 1 miliar, sekali jatuh dia ambruk. Karena dia nggak bisa recovery. Ya, tapi kalau dia punya 1 miliar, dia bisnis 200 juta, nggak laris, dia bisa recovery. Dia bisa recovery, pindah tempat, marketing lagi, nggak langsung ambruk kan? Jadi biasanya bisnis itu ambruk dalam 3-5 tahun kalau sudah nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, kenapa bisnis tidak dikategorikan gambling? Karena kita bisa belajar sebaik mungkin untuk meningkatkan kesempatan berhasilnya. Tapi kalau judi, Anda mau belajar apa? Itu angka, betul ya? Kalau main judi dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang nggak ada basisnya, Anda mau belajar apa? Nggak bisa. Tapi kalau kita berbisnis, kita punya paman yang dia udah jago banget berbisnis, dan dia guidance kita, kesempatan kita untuk kalah atau rugi atau ambruk itu jadi semakin tipis. Atau Anda sudah kerja di bidang itu 10 tahun, Anda sangat menguasainya, betul ya? Itu sebabnya bisnis beda dengan pure gambling. Tapi kalau Anda mau mengatakan bisnis kan ada gamblingnya, ya benar. Ya, tapi risknya bisa diturunin. Jadi seminar ini ekonomi. Keren kita ceramahnya ya. Ini jadi seminar ekonomi kita. Nggak boleh saya lanjutkan ya. Jadi saudara-saudari, hari ini saya ingin mengajak teman-teman menjadi murid Sang Buddha seutuhnya. Kita berjuang melenyapkan semua duka yang harusnya bisa dilenyapkan. Oleh karena itu, rawat 5 sila dengan baik. Kenapa? 5 sila itu kalau dilakukan memunculkan penderitaan. Ya, ada orang karena marah, dia membunuh seseorang, ya habis itu hidupnya hancur. Karena dia akan masuk penjara, dapat musuh, dan sebagainya. Ya, 5 sila itu sudah pelindung kita, agar kita tidak secara bodoh mengalami duka. Lanjut, selain belajar melenyapkan, belajar untuk mempraktikkan 5 sila, saya yakin semua di sini sudah menjaga sila dengan baik ya, sejauh yang bisa dijaga dan improve dari waktu ke waktu ya. Tentu tidak sempurna langsung ya, baru datang ke wihara 3 bulan sila sudah sempurna ya. Saya pribadi tidak menuntut Anda seperti itulah ya. Saya tahu bahwa training itu step by step. Jadi dimanapun step Anda ya saya appreciate that gitu. Tapi tidak berhenti di 5 sila. Tambah belajar mengurangi kemarahan. Ya, dari tahun ke tahun Anda senang datang ke wihara, kemarahan itu harus berkurang. Bisa berkurang 5% syukur, 10% syukur ya. Saya nggak sering datang ya, setahun 2 tahun datang sekali. Tapi kalau umat-umat yang intens mengikuti pelajaran saya, mereka mengaku ya, dalam 1 tahun itu anger mereka itu reduce more than 50%, dan saya happy banget. Ya. Tapi karena saya tidak sering datang, Anda bisa ikuti pelajaran di YouTube. Yang kedua itu greed ya, greed. Kalau greed kita berkurang ya, kita tidak menjadi konflik karena rebutan sesuatu. Kompetisi itu part of life. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh berkompetisi ya, tapi kita tidak menjadi konflik karena kompetisi. Itu 2 hal yang berbeda. Sebelum saya menjadi biku, saya di marketing dan saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Kami compete each other. Ya, karena kalau teman kita capai target, kita bisa nggak capai. Produk kita mirip gitu. Ya, saya pegang 3.000 produk, teman saya mungkin juga 2.000 produk. Jadi kita benar-benar kompetisi, tapi hebatnya kompetisi, pas makan ngobrol. Keren kan? Jadi kita hanya punya etika masing-masing. Etikanya apa? Kalau nelpon jangan kedengeran. Itu aja. Sampai hari ini saya sudah jadi biku, kalau nelpon nggak mau kedengaran orang. Jadi kebiasaan, HP saya bunyi, saya pergi jauh-jauh gitu. Loh kenapa Bante? Dulu saya di farmasi, misalkan ada apotek yang minta ya, kirim amoxicillin 2.000 box, harga kamu berapa? 26.000 kok. Kalau kedengaran teman, nanti dia bisa nelpon. Kok punya saya 25.500. Gara-gara gopek ya, amoxicillin saya batal semua. Ya, lalu kadang asam mafenamat itu mafenamic acid ya. Apotek sekali beli 1.000 box, 2.000 box itu. Kalau kehilangan itu kita sakit hati 2 hari gitu. Ya, jadi berteman, benar-benar berteman, saling tolong, apa keren banget ya. Saya belajar banyak dari dunia marketing yang saya jalani dulu. Jadi bisa membedakan antara rival dengan enemy. Itu 2 different things ya.
Jadi tetap berkompetisi di sekolah, di kantor, tapi tidak muncul kebencian. Beberapa teman kita ya ada jadi muncul kebencian, ada yang menjadi curang ya, ada yang childish ya, tapi kita tidak seperti itu, kita pintar-pintar mengatasi hal itu. Saudara-saudari, yang ketiga, yang satu tadi kemarahan, yang kedua keserakahan ya. Keserakahan kalau menurun juga hadiahnya adalah mudah berbahagia. Saya ulangi, keserakahan kita kalau drop down, kita mudah berbahagia. Kenapa? Karena keinginan kita tidak terlalu banyak. Ya. Jadi orang yang bisa mempelajari untuk mengurangi keinginan-keinginan, dia akan mengalami inner happiness yang lebih sering, ya, gratitude of life-nya lebih tinggi. Ya, jadi Anda bekerja, Anda punya gaji, tapi Anda tidak harus selalu berbahagia dengan menghabiskan uang. Saya ulangi, Anda tidak harus selalu berbahagia hanya dengan cara menghabiskan uang. Ada orang ya, kalau kita track happiness dia, itu semuanya ngabisin biaya. Semuanya. Dia hanya happy kalau shopping. Dia hanya happy kalau traveling, ya. Dia hanya happy kalau koleksi tas yang bagus. Dia happy kalau koleksi kitchenware yang bagus. Amsyong gajinya habis semua. Ya. Jadi saya berpikir at least ya, mungkin at least 50-50. Anda punya 50% happiness yang harus pakai biaya, 50% yang non biaya. Kalau yang non biaya bisa ditingkatkan, ya hidup akan lebih simple ya. Tabungan jadi lebih banyak. Misalkan apa Bante yang tidak pakai biaya? Yang tidak pakai biaya misalkan membaca buku, ya. Misalkan kumpul-kumpul dengan keluarga, ya, gardening. Gardening kan pakai uang yang nggak banyak, ya. Gardening, kumpul di wihara. Ada yang gratis lagi, meditasi, ya. Ya, cuma tutup mata tapi sulit ya. Ya. Jogging ya. Coba Anda track ya, tapi saya yakin lah, biasanya umat Buddha tidak boros ya. Anda track 50-50 deh. Anda naikkan happiness yang nggak pakai bayar. Ya itu bukan teori Dharma ya, nggak ada teori Dharma Sang Buddha membuat teori seperti itu, enggak. Ini tambahan dari saya. Ya, mana tahu ada yang terlalu boros hidupnya sampai dia menderita, ya dia nonton ini jadi berkurang. Kalau gajinya besar enggak apa-apa ya. Ya. Jadi silahkan diatur sendiri. Tapi itu diajarkan Sang Buddha juga di Gajanu Sutta, menarik sekali ya. Di sutta tersebut Sang Buddha mengajarkan penghasilan kita itu 1/4 untuk dipakai. Nggak harus ikut money management ini ya. Ini money management kuno dari Sang Buddha. Tapi Sang Buddha cukup strict loh. Ya, yang dibelanjakan 1/4, setengah dipakai untuk pekerjaan. Keren loh. Jadi setengah itu reinvest. Setengah ditabung. Itu 1/4 ditabung. Itu dari Sang Buddha. 1/4 dipakai, setengah dipakai untuk pekerjaan, 1/4 lagi ditabung. Ya. Di Gajanu Sutta. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya tidak mengerti sepenuhnya, tapi kalau menurut saya contohnya kalau dia petani 50% itu untuk beli bibit, beli pupuk, beli tanah gitu. Ya, ya jadi reinvest lah. Kalau dia seniman mungkin dia nambah alat-alat ya, bingkai yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi saya berpikir juga bagaimana kalau dia bekerja di kantor. Ya, saya pikir kalau dia bekerja di kantor, 50% reinvest itu untuk laptop, untuk alat pekerjaan, atau untuk training, lanjut master degree. Saya pikir itu termasuk. Ya, atau dia bisa membangun apa yang akan membantu dirinya di masa depan. Ya, bangun skill atau apapun itu. Ya, misalkan ya, kalau cukup di properti. Betul. Ya, properti kan juga scale-nya banyak ya. Dari apartemen yang agak murah,
sampai real estate yang mahal, ya itu bisa termasuk kalau dananya masuk ya, ya reinvest. Silakan. Kalau investasinya itu ikan trading. Ya, ya belajar dari, saran saya belajar dari expert ya, supaya tidak jatuh ke jalan yang salah ya. Jadi cari expert ya. Karena kan itu dunia yang sulit ya. Saya sering sekali mendengar umat datang ke biku kehilangan 9 miliar pernah. Serius, saya masih wasa pertama, umatnya datang ke Bante Atadiro ya, nangis kedengaran sampai lantai 1 ya, habis 9 miliar. Nggak sebut nama ya ini ya, nggak sebut nama, nggak sebut kota. Yang habis seluruh uang keluarga 6 miliar juga ada. Jadi saya sebagai orang awam nggak ngerti ada ya, tapi saya juga ketemu umat yang kaya dari dunia investing. Dia cerita ke saya perjalanannya gitu. Berarti bisa jatuh, bisa juga sukses. Maka saran saya belajar dari para expert. Ya. Bagaimana? Teman ini saya kayak investasi di saham. Siapa? Teman. Ah, ini teman Koko ini ya. Koko siapa ini namanya, Koko? Dani. Koko Dani ya. Ya. Nanti nyari temannya sih. Ya. Di Indo tapi Bante. Di Indo ya. Ya. Ya, saran saya be careful aja. Mirip sama bisnis ya. Jadi kalau Anda ingin berbisnis ya kumpulin lah teman-teman yang bisnisnya udah sukses, nanyain kalau dia mau kasih tahu caranya. Saya di New York ketemu manajer restoran yang pinter banget, sampai ada pengusaha Korea yang invest ke dia. Sekarang bikin roti ya, Bamboloni kalau nggak salah namanya. Jago banget manage restoran. Terus saya diajak ke museum di sana, dia cerita bagaimana restoran bisa sukses. Ya, itulah senangnya jadi biku. Semua orang ngasih tahu saya rahasianya. Ya, karena saya bukan rivalnya. Ya, dia cerita Bante di restoran itu paling sering itu kalau orang gagal karena ini, ceritain semua. Ya, jadi nanti Cici bisa cari orang yang bisa ngajarin. Ya, thank you ya. Ada lagi mau bertanya? Habis ya? Ya, saya cek dulu apa yang belum saya sampaikan. Saudara-saudari, sebelum kita lanjut ke topik nomor 2, ternyata sudah 40 menit loh. Ya, kenapa? Lanjut aja. Lanjut aja ya, lembur kita hari ini ya. Saya juga menyarankan teman-teman jangan kena road rage ya. Jangan kena road rage. Ya, di jalan itu kita nggak pernah tahu kita berhadapan dengan siapa. Saya punya cerita karena ini direkam, jadi saya nggak ngomong nama dan detailnya. Tapi ada satu bapak-bapak di Indonesia, dia merasa dia punya backing yang kuat. Ya, ini real story, tapi harus nggak boleh detail gitu, karena ada rekaman ya. Real story. Dia merasa dia punya backing yang sangat kuat. Grup dia itu kuat banget deh pokoknya. Satu ketika, dia ini tabrakan kecil dengan orang, terus ribut. Dia tidak menyangka dia kalah dalam perseteruan itu. Dan hidupnya dibuat sangat menderita oleh orang tersebut. Padahal Koko ini garangnya minta ampun. Orangnya cool, garang, sedikit bicara. Jangankan Anda, saya pun takut. Ya, emang aja saya takut gitu ya. Kalau mau bicara sama Koko ini agak ragu gitu. Ya, dengan gaya dia yang cool dan apa, dia ngomong sendiri ke saya. Saya kapok nanti. Untuk orang se-cool dia, ngomong kata kapok itu berat banget. Ngerti ya? Ini kayak orang tua zaman lampau yang nggak akan mungkin say sorry and I love you. Ngerti ya? Dan dia bilang sorry itu kayak berat banget gitu. Dan dia ngomong ke saya kapok nanti. Ya, dan nggak akan pernah mau lagi. Jadi dari pengalaman itu teman-teman ya, apalagi nanti di Indonesia, saya nggak ngerti kalau di Australia ya, ada masalah apa di jalan, jangan selesaikan pakai emosi. Beruntung di sini kan law-nya kuat, betul ya? Kalau di Indonesia law-nya kan nggak kuat, kadang kita harus gontok-gontokan. Tapi ya
Nah, saya tidak mengatakan Anda tidak boleh membela kebenaran Anda. Tentu Anda boleh membela kebenaran Anda. Tapi hati-hati, jangan menghina orang, jangan ucapan terlalu kasar. Karena kita tidak pernah tahu di jalan itu kita ketemu siapa. Ya. Sometimes yang kita ketemu bukan orang kuat, orang depresi. Dia sendiri udah tidak mau hidup coba. Ya dia ajak kita jadi temannya ya. Ya dia sendiri udah tidak mau hidup. Jadi road rage ya dijaga. Lanjut. Nah, saya baca kalimat terakhir ya. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Dari sini, kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran atau satya. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Sebelum lanjut ke nomor 2, saya ingat ya, salah satu hal yang harus kita kurangi agar duka kita berkurang, dan ini menjadi topik paling penting menurut saya. Ini menjadi homework kita untuk 3, 4, 5 tahun ke depan adalah ego ya. Ego. Tulis besar-besar di kertas Anda. Ego ya. Mohon umat Buddha belajar mengurangi ego ya. Semakin banyak ego yang bisa kita kurangi, hidup kita semakin ringan. Nanti Anda boleh merenungkan sendiri semua konflik yang sudah pernah Anda alami. Anda bisa menakar sendiri berapa persen yang muncul karena ego ya. Cukup sering permasalahan sehari-hari kita itu karena ego. Ada 2 menurut saya yang sangat memunculkan permasalahan. Satu adalah ekonomi ya, uang ya. Yang nomor 2 adalah ego. Tapi kalaupun masalah uang itu seringnya kalau direnungkan kembali juga kembali adalah masalah ego kalau tidak hati-hati ya. Jadi kalau Anda sudah punya life sudah settle, berarti kan ekonomi udah nggak begitu problem. Loh, tapi kok problem saya masih banyak Bante? Ya, maka kembali mungkin adalah ego ya. Coba dicek egonya masing-masing. Kalau permasalahan itu sebenarnya bisa selesai kalau ego kita tidak tinggi, ego kita tidak banyak, maka kita latihan untuk mengurangi ego. Dan sangat sulit ya. Ngurangin ego itu sangat sulit. Tapi dari perjalanan saya belajar Dharma, mengurangi ego itu paling rewarding ya. Itu yang paling rewarding. Ya, kalau Anda masih sering sakit hati karena orang misalkan kurang appreciate kita, kurang melihat kita, itu juga ego ya. Kalau orang kurang appreciate kita, ya sebenarnya kita bisa do something sampai mereka appreciate kita. It's better for us to do something ya, rather than sakit hati. Ya, itu tugas saya di marketingnya. Orang nggak mau beli, ya bukan berarti saya marah kalau orang nggak mau beli. Ya, saya pikirin gimana biar Anda beli. Gitu. Orang nggak suka kita, bukan kita marah kalau orang nggak suka kita. Tapi kita mikirin apa sih yang kurang dari kita, ya, apa sih yang salah, apa sih yang benar gitu. Sehingga orang menjadi senang dengan kehadiran kita. Ya, dan itu sudah diberikan Sang Buddha semuanya di dalam Manggala Sutta. Anda baca pelan-pelan Manggala Sutta, apa sih yang kurang dari diri saya? Misalkan berkata-kata sering kasar, ya kita kurangi. Misalkan sulit dinasehati, kita kurangi. Ya, sulit dikritik, kita kurangi. Ya, saya orang yang sulit dikritik, ya, dikritik enggak suka. Ya, katanya sio monyet enggak suka dikritik. Ya, saya sio monyet ya. Sio naga tidak suka dipersalahkan. Ya, enggak tahu benar apa enggak ya. Yang sio naga cek sendiri ya. Naga dan monyet itu best friend ya. Ya, secara sio. Jadi saya sio monyet tidak suka dikritik, saya baca monyet tidak suka dikritik. Betul, saya paling tidak suka dikritik. Tapi belajar Dharma, setiap kali ada kritikan saya harus belajar menerima. Harus menerima.
Dan kita baca intentionnya orangnya, belajar membaca intentionnya orang. Kalau orang mengkritik kita dan kita bisa menangkap bahwa intentionnya itu baik, harusnya kita marah apa enggak? Harusnya enggak, betul ya? Itu membantu reduce our anger maybe like about 50%. Begitu kita udah ngerti, ya dia kritik saya memang enggak nyaman gitu. Tapi intention dia baik, ya udahlah, intention dia baik. Kemarahan kita reduce kan? 50%. Saya nggak mengatakan nggak ada kemarahan sama sekali, itu sulit ya dicapai. Tapi turun dia kemarahannya. Semakin Anda wise, nanti kemarahan semakin turun. Ya. Jadi sekarang kalau saya dikritik, ya saya dengerin gitu. Ya, jangan terlalu banyak merespon dulu. Kalau Anda tipikal orang yang nggak nyaman dikritik, jangan merespon, denger aja. Nanti pulang rumah baru direnungkan lagi. Ya, kadang kritik itu benar, kadang kritik itu nggak benar. Ya, ego ya teman-teman, tulis gede-gede ya ego ya. Semoga Anda bisa ngurangin ego pelan-pelan. Kalau yang sulit ya mungkin bisa dibantu dengan buku populer, judulnya Ego is the Enemy, yang nulis Ryan Holiday. Ego is the Enemy. Kalau Anda bukan tipikal pembaca buku, nonton aja summarize-nya di YouTube. Ya, just about 15 minutes. Ya, cari summarize-nya, Anda senang, cari lagi channel yang lain, nonton lagi summarize-nya. Ini cara saya kalau saya malas membaca buku ya, nonton aja 3 sampai 4 summary, kira-kira kita dapat kok ya isi dari bukunya. Lalu Anda beli aja bukunya, taruh di kamar Anda. Ego is the Enemy. Nggak dibaca nggak apa-apa. Itu jadi hu tau ya. Jadi hupo. Bahasa Inggrisnya Joss paper. Ya. Apa itu? Kertas pai-pai itu ya. Yang warna kuning itu untuk mencegah hantu, tahu ya? Talisman paper ya. Itu ya talisman paper ya. Anda taruh itu ego is the enemy, taruh di kamar Anda. Itulah hu tau kita. Jadi kan masalah jadi berkurang, betul enggak? Kan hupo itu supaya masalah berkurang, setuju ya? Supaya dagang jadi laris, itu taruh hupo gitu. Kalau ego kita sudah berkurang ya konflik berkurang ya. Apapun yang kita kerjakan jadi lebih smooth gitu. Mudah-mudahan ya. Ego is the Enemy, Ryan Holiday. Nanti ada yang kreatif ya. Dia nggak cari buku Ego is the Enemy, kertas ini dia tempel. Ingat ini ego gitu ya. Lanjut teman-teman, nomor 2. Ini adalah bulir yang paling saya senangi dari 4 kebenaran mulia. Yaitu yang nomor 2. 4 kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan. Dukkha samudaya arya saca. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan tanha dan ketidaktahuan awija. Ya, ini ada kotaknya, ada tabelnya. Ini sangat berharga teman-teman ya. Keinginan, nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan sama dengan penderitaan. Nanti kita bahas. Tanha plus awija sama dengan dukkha. Semoga ini bisa jadi konsep hidup teman-teman seumur hidup. Kita baca dulu kalimatnya sampai habis ya, baru saya explain. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan menginginkan uang dan ketidaktahuan, yaitu secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan, secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Disclaimer ya. Disclaimer. Catatan ini saya ambil dari Bante S. Dhammika, ya, dalam buku yang sudah sangat sulit dicari, judulnya All About Buddhism. Bukunya sangat sulit dicari, ya. Saya cari di Amazon, waktu di US juga nggak ada, ya. Jadi All About Buddhism sepertinya sudah nggak ada. Nggak tahu di sini ada apa enggak, ya. Jadi ini adalah ada ya. Mungkin yang biru banyak itu tuh waktu itu kita Maybe ya. Pokoknya kalau ketemu judul buku All About Buddhism itu sangat layak untuk dibaca. Good question, good answer ya. I see. Bukunya udah langka.
Saya ada sebenarnya. Semoga kalau nggak lupa kapan-kapan saya datang, saya letakin ya. Saya cari Pak. Ya. Tapi kalau yang fotokopi boleh, it's okay. Karena udah nggak bisa dicari masalahnya. Ya, Di scan aja. di scan ya. Iya. Atau jangan ada covernya ya, putih aja gitu ya. Kalau ada covernya jadi illegal nggak? Semuanya illegal sih. Nggak dijual beli kan? Apa? Nggak dijual beli. Nggak dijual beli, betul. Dan mau beli juga udah nggak bisa. Ya, judulnya All About Buddhism ya. Baik, jadi ini contoh yang beliau bikin ya. Kita bacakan lanjutannya. Ya, Jim Carrey mengatakan, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Ya. Saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Ya, ini dari Jim Carrey. Ya, kita stop dulu sampai di sini. Yang bagian selanjutnya itu agak baca habis aja dah ya. Konsentrasi ya. Yang bagian ini agak rumit sedikit. Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Ya, karena kan nafsu keinginan itu mental, ketidaktahuan juga mental kan. Tapi bagaimana yang mental ini bisa menyebabkan penderitaan fisik? Karena di bulir pertama, dari premis atau dari teori ajaran yang diberikan Sang Buddha, Tanha dan Awija ini juga penyebab duka fisik gitu. Bagaimana ceritanya? Nah, ini dijelaskan. Ini juga diambil dari buku All About Buddhism. Hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya menjadi memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan, luka, kesakitan, usia tua yang merupakan berbagai bentuk penderitaan fisik. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan juga adalah penyebab dari penderitaan fisik. Artinya, maaf ya, artinya apa teman-teman? Selama kita masih punya tanha, nafsu keinginan, silakan digarisbawahi nafsu keinginan, ya boleh ditulis tanha kalau rajin. Selama satu makhluk itu masih memiliki tanha, mereka akan lahir lagi. Itu kepastian, ya. Mereka akan terus mengarungi samsara, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Sampai kapan? Sampai lenyapnya tanha. Lenyapnya tanha yaitu pencapaian nibbana. Oleh karena itu, ya pada akhirnya yang membuat kita lahir lagi juga adalah tanha, ya. Jadi tanpa disadari, tanha juga penyebab penderitaan fisik. Karena kalau sudah lahir, sakit, tua, dan mati itu tidak bisa dicegah. Nomor 2, jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Ini bagian sangat bagus ya. Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin, yaitu tanha, dan ketidaktahuan awija. Awija ini bahasa Sanskertanya avidya ya. Jadi kalau punya teman namanya widya, itu artinya pengetahuan. Bahasa Palinya wija ya. Kalau tanha katanya bahasa Jawanya tresno ya. Saya bukan orang Jawa jadi tidak bisa memastikan. Ya. Dengan keinginan yang disertai kotoran batin, saya ulangi, di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai tanha dan awija dengan keinginan yang tidak disertai kotoran batin tanpa kebodohan, disebut canda. Jadi Anda boleh garis bawahi keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan disebut keinginan yang baik ya, atau dalam bahasa Pali canda. Jadi ada keinginan yang di akarnya itu buruk, akarnya itu kemarahan, kebencian, keserakahan, itu disebut tanha ya, yang akarnya dosa loba moha. Lalu ada keinginan yang akarnya tidak dari dosa loba moha, disebut canda. Nah, jadi hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan,
bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Jadi umat Buddha tolong ya, jangan pakai kalimat jadi umat Buddha tidak boleh ada keinginan. Yang tidak ada keinginan itu hanyalah batu bata ya. Batu loh itu nggak ada keinginannya, dia bukan benda hidup. Tapi kalau kita hidup ada keinginan enggak? Ada ya. Yang kita upayakan keinginan kita itu baik ya, tidak berakar yang buruk. Teman-teman kita kembali ke kotak tadi, tabel tadi. Ini bagian terakhir pelajaran kita. Setelah ini kita Q&A bagi yang belum mau pulang ya. Yang sudah harus pulang nanti mau izin dulu silahkan ya. Kenapa yang tabel ini penting teman-teman? Tanha plus awija adalah dukkha. Karena begitu kita meletakkan ini sebagai mindset kita, kita mulai tidak sering menyalahkan orang lain. Seberapa sering dalam hidup kita, kalau kita menderita, kita nyalahin orang lain. Setuju ya? Padahal ternyata yang membuat kita menderita siapa? Diri kita sendiri. Ya. Nafsu keinginan kita dan ketidaktahuan kita. Tetapi menjalankan teori ini challenging-nya, tapi bisa. Saya beri contoh. Saya suka mengatakan, kalau satu orang bisa berarti teori ini benar gitu ya. Kalau satu orang bisa berarti teori ini benar. Contoh, ada satu orang yang suka menghina. Semua orang dihina. Nggak ada yang nggak kena. Adil dia. Ya. Saya datang dari Indonesia, kena hina juga saya. Ya. Bante dari tahun lalu saya lihat Bante ya gemuk-gemuk aja. Kapan kurusnya? Misalkan ya, semua dia sikat ya. Nggak ada yang nggak dia sikat. Nah, lalu kalau disurvei, hampir semuanya sakit hati. Berarti siapa yang salah? Dia ya. Nah, coba keluarin lagi rumusnya ya. Katanya kalau kita menderita, siapa yang seharusnya keliru? Diri sendiri ya. Tapi ini kita semua setuju ya, yang salah adalah orang tersebut. Tapi di antara yang banyak, ada sedikit orang yang tidak tersinggung. Ya. Lalu kita tanya ke yang sedikit orang ini. Ya. Orang yang bijak di grup IBS. Kamu kok nggak marah? Dia ngomongin kamu kasar banget loh. Ya, memang orangnya begitu. Kamu nggak marah? Enggak. Kok bisa kamu nggak marah? Ya nggak usah ditanggapin. Bener ya? Nah ini contohnya Cisari. Udah biasa Bante. Nah gitu ya? Ya gituin aja. Betul. Pertanyaan saya. Kalau ada satu aja orang nggak marah, dengan tingkat kekasaran yang anggaplah sama, walaupun realitanya sulit, tapi kita anggap ya, eksperimen, anggap sama tingkat kekasarannya. 9 poin. Tapi ada satu yang nggak marah. Berarti fair nggak? Direnungkan ya. Sebenarnya yang memunculkan kemarahan itu adalah respon dari diri sendiri. Bisa ngerti? Walaupun sulit ya. Adalah respon dari diri sendiri. Kalau kita mulai bisa memahami ini, pelan-pelan kita juga bisa belajar tidak terlalu sakit hati. Itu dulu. Itu dulu. Belajar pelan-pelan tidak merespon dengan buruk. Tapi saya tidak mengatakan Anda tidak boleh mencegah hal itu terulang kembali. Saya nggak mengatakan. Ngerti ya? Kalau dia pantas ditegur, ya ditegur. Kalau kita masih sekolah, kita masih SMP, SMA, boleh lapor ke guru. Umat Buddha itu nggak pasif. Menjadi sakit hati dan mencegah hal itu terulang kembali adalah dua topik yang berbeda. Ngerti ya? Dua-duanya dikerjakan kalau kita punya kesempatan. Tapi di satu keadaan kadang-kadang nggak bisa diubah. Misalkan dia owner perusahaan, kita kerja ini semua. Ya, saya pernah dapat cerita loh, owner perusahaan yang mengerikan. Asbak aja terbang loh. Ini real story. Nggak berani saya sebut. Sebutin asbak langsung terbang semua. Very big company. I don't dare to say the name. Extremely big company. Ya.
Dan itu tahun-tahun dulu sebelum kita gampang melapor ke polisi. Mungkin sampai hari ini pun nggak ada yang berani laporin dia. Kalau saya sebut namanya, Cisari akan bilang, oh iya Bante, saya pun nggak berani. Gitu. Very big company in Indonesia. Ya, tapi sekarang sudah enggak lah. Sekarang bisa viral. Iya. Di videoin diam-diam. Betul ya? Ya, betul. Dan beliaunya mungkin juga udah pensiun, udah tua. Ini zaman dulu. Saya dengar dari umat yang kerja, asbak aja terbang loh. Ngeri ya? Nah, jadi anggaplah kita kerja di satu perusahaan, bisa nggak kita mengubah owner? Nggak bisa. Ketika kita tidak bisa mengubah owner, ya kita cuma bisa mengharapkan diri kita sendiri. Betul ya? Kalau teman-teman sudah lebih wise ya, ini agak sulit untuk direnungkan, tapi kalau yang dapat ya beruntung ya. Sebenarnya penderitaan kita itu, penderitaan mental kita itu di bawah kontrol kita. Teman-teman belajar Dharma secara bertahap, pelan-pelan ya, nanti respon-respon buruk kita akan berkurang. Mudah-mudahan satu ketika dengan ego yang sudah berkurang, anger yang sudah berkurang, dapat hinaan, dapat celaan, ya, direndahkan orang, kesalahpahaman, difitnah, apapun itu, kita tidak merespon buruk, kita tidak terlalu marah. Kalau bisa tidak marah, itu yang benar. Ya, kita tidak marah. Kalau tidak bisa tidak marah, tidak terlalu marah. Lalu cari solusinya. Karena marah Anda nggak ngebantu. Marah Anda nggak ngebantu di zaman sekarang. Cari aja solusinya. Ya, kalau tidak ada solusinya, Bante, bersabar. Serius. Tidak semua masalah ada jawabannya hari ini. Ya, kadang-kadang beberapa masalah kita harus bersabar. Ya, kalau Anda punya problem yang berat, ya, dan harus bersabar, ya, saya punya mantranya. Saya pun terkadang menggunakan mantra ini dari Achan Chah. Ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu. Jadi kalau problemnya berat banget, ilmunya cuma sabar, mantranya ada dua. Satu mantra dari Sang Buddha. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Ya, ya, kesabaran adalah tapa tertinggi. Mantra yang kedua dari Achan Chah, ini pun akan berlalu. Ya. Nah, yang bagian awija, teman-teman, penderitaan itu juga bisa datang karena kita kekurangan pengetahuannya. Dan ini saran saya adalah menambah pengetahuan atau diskusi dengan para expert ya. Kalau Anda punya problem yang spesifik ya, mungkin juga perlu diingat ya, jangan selalu mengandalkan diri sendiri. Ada expert-expert yang bisa kita datangi. Ya, bisa teman, bisa profesional ya. Saya mau cerita sedikit real story. Ada umat yang sakit kepala tidak sembuh-sembuh. Dia berjuang ya, pakai berbagai macam herbal dan obat tidak sembuh juga. Finally dia ke dokter ya. Beruntung dokternya pinter. Kadangkala kita bisa ketemu dokter kurang pinter. Jadi kalau teman-teman ketemu dokter satu, penyakit tidak selesai ya, cobalah cari dokter yang lain. Ya. Yang kedua, beberapa penyakit itu perlu di-research, perlu dicari penyebabnya. Mungkin kita harus ke dokter yang sama 5 kali, 7 kali, dan kadangkala pasien tidak sabar. Banyak sekali loh penyakit itu harus dites ya, karena adik saya dokter, saya sering diceritain. Kadangkala kita dikasih obat itu disuruh balik. Pernah nggak dikasih obat disuruh balik? Itu mau dites, bener nggak penyakitnya ini? Lalu kita sudah pulang minum obatnya 5 hari nggak sembuh, kita bagaimana? Marah ya, pindah dokter kita. Lalu kita pindah ke dokter kedua yang beruntung. Sebenarnya dia juga perlu ngetes yang sama, tapi dia nggak perlu ngetes lagi karena Anda datang bawa obat yang pertama. Dia begitu lihat obatnya dia udah tahu kan, oh berarti ini bukan bakteri, udah dikasih ciprofloxacin, ngerti ya? Berarti ini bukan sakit mah, udah dikasih omeprazol, berarti ini penyakitnya lain.
Dia buka lagi, kadang Anda sembuh. Dia yang dapat kredit, betul ya? Kadang belum sembuh lagi, Anda pindah lagi ke dokter ketiga. Betul ya? Yang paling pintar dokter yang nomor 3, akhirnya Anda sembuh. Sebenarnya kalau Anda kembali ke dokter pertama, karena dia meminta Anda kembali, dia akan coba ya, kasih obat yang lain. Dan itu ada di guidelines. Kadang di guidelines pengobatannya memang begitu, coba ini dulu, nomor 2 ini, karena simptomnya kadang terlalu mirip. Teman-teman, lalu orang ini sakit kepala, tidak sembuh-sembuh, finally dia datang ke dokter yang pinter, dokternya langsung minta dia untuk ngecek kadar vitamin D di darahnya. Ternyata vitamin D-nya terlalu rendah. Cuma dikasih suplemen vitamin D 2000 IU, sakit kepala dia sembuh. Ya. Yang kedua adalah saya sendiri. Jadi scalp saya ini ada problemnya. Selama bertahun-tahun nggak selesai problemnya. Duka ini. Ya. Jadi seperti psoriasis. Ya, I don't know how to pronounce it. Ya, berkerak dia. Ya, orang menganggapnya dandruff kan. Jadi kita kena penyakit ini karena buruk berbuah ini. Dulu entah kejahatan apa yang saya lakukan. Kita seakan-akan kayak orang kotor begitu ya. Padahal udah sampoan sehari 2 kali gitu. Nah, dia berkerak gitu. Lalu kalau saya kasih sampo anti ketombe, kadang keraknya hilang, tapi jadi merah-merah gitu. Dan kalau saya bukan biku, no problem, karena ketutup rambut kan. Ternyata jadi biku jadi problem, karena harus dicukur sebulan sekali. Begitu dicukur, waduh jeleknya minta ampun, begitu. Pasrah lah ya. Ya, benar-benar latihan inilah. Tidak melekat dengan tubuh. Ini merah-merah gitu. Waktu saya di Thailand ini merah-merah, jelek sekali. Kadang-kadang ada yang umat yang nanya juga, Bante kepalanya kenapa? Saya rejak alergi sambil latihan ngurangi ego. Ya, ini latihan untuk ngurangin ego yang sebenarnya itu ya begini, betul ya? Ya, kelihatan jelek, kelihatan buruk, it's okay, part of life ya. Tubuh tidak kekal kan begitu ya? Tapi saya tidak berhenti mencari solusi. Ganti sampo, ganti sampo, ganti sampo. Anda ngomonglah sampo apa? Kayaknya saya udah coba semua. Dari yang murah sampai yang mahal. Jadi kalau Anda bilang pakai Selsun Bante, udah. Natur E Bante, Natur ya. Udah, bukan Natur E itu vitamin ya. Ada Natur ya, Natur sampo ya. Udah. Head and Shoulders, sabun bayi, cuka apel Bante, udah. Lidah buaya, udah. Ya. Pakai itu Bante, ketoconazole, udah. I try everything. Ya, yang mahal Bante Kerastas, udah. Lositane, udah. I do everything. 4 years. Enggak selesai. Duka enggak? Awija. Loh kok Awija? Kok enggak ke dokter kulit? Salah siapa? Salah saya sendiri. Kenapa enggak ke dokter kulit? Namanya sok pinter.